warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam podcast Syams Man 1 Medan. Bersama saya Muhasanah Nasution dalam edisi podcast Syams Man 1 Medan spesial di bulan Ramadan. Nah Sobat Mansa, kali ini sangat luar biasa. Di samping saya sudah ada sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopang MSI, selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Mari langsung saja kita sapa bintang tamu kita kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, lancar dan luar biasa. Alhamdulillah, apalagi saat ini sedang bulan puasa, tentu kita harus tetap dalam kondisi keadaan yang sehat ya Pak. Ya insya-Allah, mudah-mudahan. Nah Pak, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan hikmah. Salah satunya yaitu ketika di bulan Ramadan kita sebagai umat muslim menjalankan ibadah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini juga menjadi wadah bagi kita untuk menjalankan banyak ibadah ya Pak. Salah satu yang sangat menonjol yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, menurut dari pandangan Bapak sendiri, apa sih hikmah bulan Ramadan ini Pak? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang luar biasa yang sudah menyempatkan diri hadir di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Dan saya mengucapkan selamat datang. Luar biasa ini saya dikunjungi anak-anak yang hebat, berprestasi, perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, Sumatera Utara. Tadi saya ditanyakan bagaimana hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya puasa ini adalah perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah dalam satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau ditanya hikmah, dalam definisi artinya sudah sangat jelas bahwa keutamaan bulan puasa bersumber pada meningkatnya kualitas ketakwaan seorang manusia kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Oleh karenanya tentu banyak hikmah dan pelajaran di bulan puasa ini, salah satunya adalah hikmah dari meningkatkan ketakwaan tersebut artinya melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Banyak hikmah di bulan Ramadan. Kalau kita mau beribadah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian kalau mau bersedekah, nah ini perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Semuanya nanti tentu akan dihitung. Dihitung sebagai nilai yang baik, tentu dalam konteks meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga larangan. Artinya hari ini kita sedang berpuasa, tentu banyak larangan-larangan untuk menjaga nilai kepuasaan kita itu dianggap baik, terutama secara diri sendiri dulu. Baru kalau sudah baik menurut kita, tentu baik juga pemanfaatannya dan menjadi nilai ibadah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk anak-anak kami, para siswa-siswi, tentu larangan ini senantiasa menjadi disiplin diri. Ya, mulai dari rutinitas yang sederhana, kita mulai melaksanakan puasa, diawali dengan sahur. Nah, tentu ada upaya mendisiplinkan diri. Ananda disuruh bangun tengah-tengah subuh, di antara subuh dan pagi, untuk melaksanakan ibadah sahur, kemudian membiasakan diri sholat tepat waktu. Nah itu yang paling menarik tentu. Dan membiasakan diri juga tentu sudah ada. Nggak bisa juga buka jam 5, jam 1, kan ada waktu-waktu yang memang dianjurkan dan kita laksanakan pada saat bulan suci Ramadan ini hadir bersama kita. Nah, mungkin itu
Masya Allah, berarti hikmahnya ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Apalagi untuk kita remaja, itu hendaklah berpuasa dengan sebaik-baiknya ya Pak. Disiplinkan diri mulai dari sahur, kita bangun pagi dan juga bantu-bantu untuk sahur juga nih, apalagi kalau anak perempuan seperti saya nih Pak. Iya. Nah, Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Abu Hurairah, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itkun minan nar atau pembebasan dari api neraka. Menurut Bapak, apa sih makna dari ketiga fase bulan Ramadan itu? Menurut saya dari ketiga fase yang disampaikan di bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari pertama adalah bulan rahmat, kemudian 10 hari kedua itu bulan maghfirah atau bulan pengampunan, dan 10 terakhir adalah bulan iknun minan nar, yaitu bulan kemaafan, perlindungan dari api neraka. Nah tentu inilah saya sampaikan tadi bahwa bulan puasa ini, bulan Ramadan ini sejatinya adalah bulan yang mana bulan ini adalah bulan penuh keampunan. Segala bulan rahmah yang ada pada bulan suci bulan Ramadan ini. Ada 3 konteks yang tanpa kita sadari berkaitan. Kenapa malaikat Jibril itu sering disebut-sebut di antara malaikat-malaikat yang lain. Kemudian kenapa Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi yang paling dicintai ketimbang nabi-nabi lain. Dan yang terakhir, kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik dan yang paling dinanti-nanti dari bulan-bulan yang lain. Ketiga hal ini berkaitan. Bahwasanya Allah menyampaikan wahyu lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah yang di dalamnya ada petunjuk. Wahyu itu berupa Al-Quran, ayat-ayat yang disampaikan oleh kepada Rasulullah. Kemudian Al-Quran juga diturunkan kepada Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari nabi-nabi yang lain, Rasulullah itu begitu dicintai. Bahkan sering disebut julukannya kekasih Allah. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah sesungguhnya dari konteks ini, kalau saya berpandangan bahwa bulan rahmat, bulan maghfirah, apapun yang terindah, maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh kebaikan. Di sini tadi saya sampaikan bahwa insyaallah kalau kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, banyak pahala kita yang akan dilipat gandakan. Kemudian sejatinya tadi saya sampaikan bahwa kualitas ibadah kita tentu di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan predikat yang takwa bagi kita. Nah, tentu kita berharap ke depan memang kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang tahun depan. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan baik di awal, di pertengahan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikannya sampai menuju hari kemenangan, dan senantiasa kita diberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan tersebut. Gitu Pak. Nah Pak, Bapak sebagai kabid tentu banyak sekali aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang harus Bapak lakukan. Tetapi kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini adalah wadah bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Bapak menjalankan bulan suci Ramadan ini di tengah-tengah kesibukan Bapak? Ya, saya sebagai kabid juga kan manusia biasa. Nggak ada yang spesial, saya pikir. Ya, sejatinya tentu dalam kualitas meningkatkan iman, maka harus punya semangat sendiri. Saya berharap juga anak-anak kami, siswa-siswi juga punya semangat yang lebih daripada saya. Ya, sejatinya orang lain, sesungguhnya saya pun seperti itu. Tidak ada yang spesial saya pikir. Cuman namun saya berharap tentu bisa kita ambil hikmah yang baik.
mulai bulan Ramadan ini saya paling tidak sholat tepat waktulah, jarang tinggal. Kemudian ada ibadah-ibadah qiyamul lail. Nah itu kan hanya ada di bulan suci Ramadan. Nah tentu ini menjadi kiat kita untuk mencari pahala-pahala lain yang mungkin tidak ada dalam pelaksanaan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Nah selanjutnya hikmah berbagi. Nah disinilah perlu kita merasakan bahwa keperhatian kita, kepedulian kita kepada sesama, bahwasanya mengingatkan momentum bulan Ramadan ini ada nilai-nilai untuk berbagi dengan keluarga kita, dengan saudara kita yang masih berkekurangan. Nah, mudah-mudahan hikmah bersedekah di bulan Ramadan ini sejatinya melaksanakan prinsip-prinsip kita, komitmen kita untuk terus bisa terus maksudnya bisa terus menjalankan amal ibadah dengan menjalankan amal ibadah dengan sepenuhnya, terutama di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Saya pikir itu. Nah, jadi walaupun tetap sibuk, kita harus tetap perhatian ini kepada bulan Ramadan ini untuk terus mengisi dan menjalankan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sholatnya tepat waktunya hanya di bulan Ramadan saja, itu maksud saya. Nah, tapi selanjutnya juga harus dibiasakan seperti di bulan Ramadan. Saya kadang-kadang itu yang menjadi kekurangan saya. Kadang mungkin karena rutinitas yang tapi kalau di bulan Ramadan ini kan kita berupaya banyak menghatamkan Al-Quran, kan seperti itu contohnya. Nah, hatam Quran ini jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelahnya di saat kita mengaplikasikan diri di bulan yang lain, ini juga bisa terus kita hatamkan. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, itu perlu sekali nih Sobat Mansa diingat bahwa walau di bulan Ramadan ini kita banyak melaksanakan amal ibadah yang baik daripada bulan-bulan sebelumnya, tapi jadikanlah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini terus berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Nah Pak, dari bulan Ramadan ini kan memang sangat spesial ya dengan bulan-bulan lainnya. Apa sih momentum yang sangat spesial di bulan Ramadan dari Bapak? Momentumnya seperti itu tadi, ada ibadah yang saya pikir yang tidak bisa kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Ya, perbanyaklah pelaksanaan sunnah-sunnah salat qiyamul lail, kemudian memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah sunat atau bersedekah. Nah, karena memang giat Ramadan ini tentu yang paling utama kalau kita ikhlas, tentu kita berharap pahala kita dilipat gandakan. Nah, saya pikir momentumnya hanya aja di bulan Ramadan. Itu menurut saya. Di luar dari momentum kita beribadah kepada Allah nih Pak, di bulan Ramadan kita kan bisa menjadikan momentum yang sangat spesial itu adalah berkumpul dengan keluarga, karena ada sahur, ada buka itu. Biasanya ini dengan keluarga nih. Bagaimana sih Pak momentum Bapak dengan keluarga ketika sahur, berbuka, atau makanan favorit ketika berbuka nih Pak? Iya. Kalau dimaknai dalam konteks itu, ya saya termasuk yang jarang juga karena rutinitas berkumpul dengan keluarga. Tapi di saat bulan Ramadan, ini salah satu berkah buat saya. Ditunggu anak istri, keluarga besar, berbuka bersama. Nah, sejatinya tentu ya menimbulkan rasa kebersamaan di antara kita, antara anak dengan ayah bisa berkumpul, memaknainya tentu sangat luar biasa, terutama buat diri saya. Mungkin itu juga bisa dimaknai hal yang sama untuk keluarga besar yang lain. Dan tentu sebaiknya ini terus dilakukan karena memang menjaga kebersamaan dan menjaga silaturahim itu sangat penting. Bisa makan sama, rasa yang sama, menunya sama, tapi tujuannya maksudnya tentu yang baik. Jangan untuk hal-hal yang
tidak baik. Maksudnya nanti kalau ada menu makannya untuk pamer-pameran, dipoto, di-upload di media sosial, tak perlulah. Saya pikir itu. Apalagi kadang ada yang kumpul-kumpul sama reunian kah, atau sama keluarga-keluarga jauh, Ya, boleh saja. fashion atau lainnya itu. Maka dimana dengan tujuan yang baik. Iya, benar sekali. Nah, Pak, dalam bulan Ramadan ini juga dari Bapak ketika berkumpul dengan keluarga, tapi juga kan ada berkumpul dengan yang lainnya. Ini bulan Ramadan berarti menjadi salah satu ajang kita untuk silaturahmi nih Pak dengan yang lainnya. Ketika menjalankan bulan Ramadan ini, apakah kedekatan Bapak dengan yang lain-lainnya itu tertambah? Insya Allah silaturahim tetap jalan, saya pikir, dengan siapapun. Karena memang makna dari silaturahim itu adalah memperpanjang umur, menambah rezeki. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, silaturahim kan bisa dengan melaksanakan, kalau sekarang momentumnya bulan puasa, bisa dengan berbuka puasa sama, kemudian bisa janjian nanti tarawih bersama. Nah, tergantung dari niat kita sendiri. Nah, yang penting ukhuwah silaturahim ini bisa tetap terjaga. Insya Allah. Nah Pak, saya ingin mengajak Bapak nostalgia nih ke zaman masa Bapak dulu. Mungkin masa dahulu sama masa sekarang itu sudah sangat berbeda ya Pak. Apalagi kita melihat perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Tapi mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit ketika Bapak dulu masa kecil, bahkan masa remaja menjalankan bulan suci Ramadan Pak. Sama saja saya pikir dengan anak-anak yang lain. Kalau kami dulu karena tinggal di kampung, kalau menapak tilaskan diri dengan masa lalu, luar biasa memang. Setiap pelaksanaan bulan Ramadan ini, kalau dulu kan kita disuguhi dengan kegiatan-kegiatan libur pada satuan pendidikan. Nah, kita kumpul di kampung. Tuh, saya kecil masih ingat kalau kelas 1 sampai kelas 2 itu justru kata ayah saya dulu ada puasa setengah hari gitu. Tapi sebenarnya itu untuk melatih pendidikan awal kita, untuk paling tidak melatih diri untuk bisa berpuasa. Setelahnya ya SD kelas 6 sampai dengan SMP itu saya pikir kita sudah full. Nah, sudah full melaksanakan ibadah puasa. Disitulah kita mulai diberikan pendidikan awal oleh orang tua kita, oleh ayah, bunda kita, bagaimana sebenarnya hikmah dari bulan puasa tersebut. Nah, kemudian beranjak remaja, karena saya dulu salah satu pengurus remaja masjid. Nah, kita banyak mengisi kegiatan-kegiatan di masjid, mulai dari tadarus, kemudian kadang-kadang bisa tidur juga, tidur bersama, tidur di masjid. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak kita sudah mulai hilang ini masa-masa yang seperti dulu. Nah, di situ kita nanti, kalau sekarang ada jet, ada telepon, ada HP. Kalau masa kami dulu cara berkomunikasinya kadang-kadang itu ketemu di momentum bulan Ramadan. Nah, bertemu di masjid, ketemu tadarusan bersama, buka puasa bersama, dan banyak mungkin hal-hal yang positif yang kita laksanakan di masjid sebagai siar agama, dan tentu sebagai wadah kita untuk berkumpul bersilaturahim di bulan suci Ramadan. Banyak hal saya pikir yang kalau diceritakan mungkin saya agak sedikit malu. Puasa-puasa zaman dulu ini kan, kalau ya banyak kenangan-kenangan yang apalah. Ternyata ketika kita kumpul yang diceritakan itu bukan tentang kesuksesan, tapi teringat tentang kenakalan-kenakalan kita pada bulan puasa. Akhirnya itu menjadi cerita-cerita lucu, cerita-cerita kenangan-kenangan. Nah, seperti itulah. Satu contoh yang sederhana. Kalau sekarang kita bukaan banyak menu makanan. Kalau di zaman saya, kalau untuk menu bukaan itu paling-paling ada apa tuh namanya itu? Es apa dulu? Es timun. Es timun Aceh itulah ya, pakai santan, kemudian ada kuini bacang, itu diroco orang tua. Itu satu nikmat yang luar biasa ketika disajikan pada saat untuk berbuka puasa bersama.
Nah mungkin sekarang anak-anak kalau kita suguhkan itu, mereka menganggapnya ini makanan apa ini kan gitu. Nah itu yang saya pikir ya kalau diingat-ingat mungkin banyak hal. Nah, kemudian ya kalau kami dulu setelah nanti melaksanakan taraweh, ada kumpul mengaji tadarusan itu. Kalau sekarang kan lampu di jalan tuh terang. Kalau dulu itulah mengisi untuk besok lampu-lampu yang ada di masing-masing rumah. Itu lampunya diisi nak pakai sumbu, pakai bola apa itu, pakai sumbu, kemudian pakai minyak lampu. Nah itulah untuk penerang jalan kita mau menuju ke masjid. Nah banyak suka duka, tapi saya pikir itu jadi kenangan, jadi cerita, dan tentu beda masa, ya beda apa kan gitu, beda situasi. Nah situasi saya dulu mau ke masjid aja gelap-gelap masjidan. Kalau sekarang udah terang, maka udah terang gini harus lebih sering ke masjid, kira-kira begitulah. Disayangkannya malah walaupun sudah terang, banyak yang milih di rumah sendiri atau buka. Bahkan banyak itu yang bukanya itu bukan malah mengisi masjid, tapi bukanya di kafe, di restoran. Malah membuat mereka tuh lalai untuk menjalankan ibadah selanjutnya. Padahal lebih baik berkumpul bersama keluarga. Iya, itu nomor satu ya Pak. Iya. Nah Pak, beralih ke kita lihat masa remaja saat ini. Sosok remaja pada zaman ini yang sudah sangat berkembang kemajuan teknologi dan zamannya. Nah Pak, banyak kita lihat remaja-remaja ini mengisi aktivitas-aktivitasnya itu di sosial medianya untuk ditunjukkan kepada masyarakat luar sana. Nah, tetapi di bulan Ramadan ini yang seharusnya mereka isi itu berbagi di sosial media mereka tentang ilmu-ilmu mungkin, atau bahkan ada donasi-donasi ya Pak. Tapi banyak yang malah mengisi dengan kalimatnya mungkin pamer ya Pak. Mereka itu memamerkan fashion mereka ketika buka bersama, atau makanan-makanan yang mereka sajikan ketika berbuka. Bahkan mereka memamerkan ibadah mereka, sedangkan ibadah itu kan tidak boleh disertakan dengan niat ria. Bagaimana pandangan Bapak dengan remaja yang seperti itu Pak? Tentu ya tidak baik. Ria, apalagi sombong. Sombong itu bukan pakaian kita. Sombong itu pakaian Tuhan, pakaian Allah. Jadi kita tidak boleh sombong, apalagi memamerkan sesuatu. Nah, hikmah daripada bulan Ramadan ini kan begitu. Merasakan hal yang sama mungkin daripada saudara-saudara kita yang serba berkekurangan. Ada waktu-waktu kita untuk selalu artinya merasakan hal yang sama kepada mereka, saudara-saudara kita yang hari ini mungkin masih ada yang kurang dalam setara ekonomi. Tentu kalau kita pamerkan sesuatu, ini akan menyakiti perasaan saudara kita tersebut. Oleh karenanya tentu ini tidak baik, dan saya pikir ya supaya dimaknai oleh terutama remaja dan muda-mudi saat ini, terutama anak-anak kami, sifat-sifat seperti ini tolong dihindari. Boleh memamerkan sesuatu tapi dengan tujuan untuk syiar. Kalau manfaatnya lebih banyak tidak masalah. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya, saya pikir ini tidak lebih baik, karena akan menyakiti. Banyak kejadian-kejadian sekarang, tak usahlah karena Ramadan, saya pikir banyak kejadian-kejadian ini yang mungkin bisa kita lihat terutama kepada anak-anak kami. Orang tuanya yang punya harta, dia yang pamer-pamer. Akhirnya orang tuanya dihusut hartanya. Sudah banyak saya pikir kejadian-kejadian seperti ini. Istri, suaminya yang punya harta, suaminya yang punya jabatan, namun si istri yang pamer-pamer, si istri yang ria dengan harta yang didapat oleh suami atau lain sebagainya. Nah ini sekarang juga menjadi perhatian penting dari pihak pemerintah untuk tidak pamer-pamer dalam situasi apapun, karena tentu akan menyinggung perasaan orang-orang yang saya pikir kita katakan yang masih kurang. Nah tentu ini tidak baik, terutama di madrasah. Saya pikir sudah diajarkan mana yang baik dan mana yang benar.
kalian sudah dibekali tentang penguatan ilmu keagamaan, itu menjadi dasar bagi kalian tentu untuk mengaplikasikan diri di tengah-tengah masyarakat. Apalagi anak-anak madrasah tentu harus menjadi figur, menjadi contoh sejatinya di luar daripada anak-anak madrasah. Kalian harus lebih hidup yang sederhana lah saya pikir. Kemudian punya ketaatan, nilai keagamaan spiritual yang kuat. Jangan pula anak madrasah tidak mengisi hal-hal yang positif di bulan Ramadan ini. Malah kegiatan kumpul-kumpul, warawiri, hura-hura sana sini, memamerkan sesuatu yang saya pikir tidak pantas dan tidak wajar untuk kita pamerkan ke orang lain. Apalagi di media sosial yang sekarang sangat mudah, ini menjadi konsumsi publik. Kalau istilah saya ini macam kacang goreng. Besok buka misalnya di satu kafe tempat yang luar biasa mahal standarnya. Nah ini akan menjadi telaah publik. Ini uangnya dapat dari mana? Nah akhirnya timbullah hal-hal yang kurang baik, terutama hal-hal yang berdampak negatif pada pencitraan terutama diri dan nama lembaga kita di madrasah. Nah itu mungkin. Jadi untuk Sobat Mansa dan remaja-remaja juga di luar sana, kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Dan ketika berpuasa ini dimaknai untuk kita itu dapat merasakan bagaimana sih orang-orang di luar sana yang maaf cakapnya berkekurangan. Jangan sampai kita mencoreng makna dari bulan Ramadan ini dengan memamer-mamerkan hal-hal yang tidak seharusnya dipamerkan. Itu ya Pak, misalnya makanan dan lain-lainnya. Itu kan menyakiti hati saudara-saudara kita di sana. Nah Pak, dari banyaknya Bapak cerita tentang remaja pada saat Bapak dan juga remaja pada saat-saat ini. Nah mungkin Bapak bisa sampaikan tips dari Bapak untuk remaja-remaja di luar sana dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Ya baik, nih sekedar masukan buat anak-anak Bapak, terutama remaja anak-anak generasi saat ini. Pertama, niatkan bahwa pelaksanaan ibadah itu harus dilaksanakan secara ikhlas. Dan tentu bukan karena momentum. Kalau bulan puasa ya puasa, itu biasanya yang seperti itu jadi rutinitas. Maka tentu tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah kalau kita sudah melaksanakan dengan ikhlas, apapun ibadah yang kita rasa susah, sulit, itu tentu kalau dimulai dari keikhlasan kita akan lebih enjoy dan enak untuk melaksanakannya. Kemudian sejatinya puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu. Nah tentu kita menahan diri dari sifat-sifat yang kurang baik. Oleh tentunya kami berharap kepada anak-anak kami manfaatkan bulan Ramadan ini dengan cara-cara untuk mendisiplinkan diri, baik mendisiplinkan waktu, kemudian ya mendisiplinkan untuk pelaksanaan ibadah, dan yang terakhir tentu kalau bisa mendisiplinkan diri untuk dekat dengan keluarga, membantu kedua orang tua. Nah, terakhir kami berpesan tentu apalagi anak-anak yang sekarang regenerasinya teknologi, media silakan digunakan, tapi untuk menambah ilmu dan wawasan. Karena memang ini kalau anak-anak sekarang dengan media ini lebih banyak melihat status-status atau hal-hal yang kurang baik, itu harus difilter dan dipilah-pilah. Yang paling utama tentu media bisa kita gunakan untuk sarana menambah ilmu, kemudian sarana kita untuk menguatkan kualitas amal ibadah kita. Nah itu boleh kalau kajian-kajiannya tentang ilmu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Dan terakhir ya jadilah jati diri yang sejatinya mencerminkan diri sebagai anak-anak madrasah. Jaga nama baik keluarga dan jaga nama baik lembaga, terutama madrasah yang hari ini Ananda sandang sebagai siswa-siswi madrasah. Ini itu yang pesan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita
dialog hari ini tentu menjadi manfaat untuk yang lainnya. Dan saya berharap kepada seluruh anak madrasah di Sumatera Utara bahwa momentum pelaksanaan Ramadan ini sejatinya adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum yang kita laksanakan untuk bisa berbagi kepada keluarga-keluarga kita yang kurang mampu, begitu juga dengan saudara-saudara kita. Dan momentum yang kita dapatkan di bulan pelaksanaan Ramadan ini adalah untuk mengikhlaskan diri dalam pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah yang ada di bulan suci Ramadan. Mungkin itu, Nak. Insya Allah, jadi semoga yang bawa pesankan itu dapat diterapkan oleh siswa-siswi, terkhusus siswa-siswi madrasah di luar sana ya Pak. Jadi harus memaknai bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan paling penting itu kita harus berbagi ya Pak di bulan Ramadan ini. Serta jadilah sudah menyandang gelar sebagai seorang siswa-siswi madrasah, berperilakulah sebagai seorang siswa-siswi madrasah sesungguhnya. Nah, demikian podcast saya Muhasanah Nasution dengan Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopang MSI selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.